Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara bertransaksi di e-katalog versi 6 menggunakan metode pembayaran UP. Nah, berikut tutorialnya. Jadi, pada kasus ini kita transaksi di bawah 200 juta, jadi dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Nah, berikut ketentuan umum di e-purchasing e-katalognya. Untuk nilai e-purchasing katalog paling sedikit 200 juta atau 200 juta ke atas, dia dilaksanakan oleh PPK. Nah, dikecualikan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, selain itu, untuk nilai e-purchasing e-katalog paling banyak 200 juta atau transaksi di bawah 200 juta, itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Nah, dikecualikan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, jadi pada kasus ini kita login menggunakan atau kita transaksi menggunakan akun pejabat pengadaan. Nah, untuk masuk kita menggunakan linknya di akun.inaprok.id. Lalu kita login menggunakan akun pejabat pengadaan. Nah, setelah itu kita pilih manajemen akses, lalu pilih platform, katalog elektronik, lalu klik selanjutnya. Nah, karena ini pejabat pengadaan ditugaskan di 2 satker, jadi di sini muncul 2. Namun kita pilih satker yang sesuai dengan tujuan transaksi kita. Nah, kita pilih sekretariat daerah. Tampilannya seperti ini. Nah, apabila kita ingin mencari produk, kita bisa cari di sini. Misal kita mencari kertas. Lalu kita bisa filter di sini. Misalnya produknya yang PDM. Lalu kita bisa filter misalnya jenis penyedianya. Lalu bisa kita filter lokasi pengirimannya. Nah, ini sudah yang muncul di sini sudah terfilter sesuai dengan setting filter kita tadi. Nah, kita bisa juga pilih penyedia di sini. Namun karena kita sudah melakukan offline atau sudah melakukan pencarian offline tadi, jadi kita sudah menemukan penyedianya untuk kita lakukan live testing. Nah, di sini kita mau membeli kertas HVS 70 gram ini. Kita bisa pilih variasinya. Lalu kita masukkan jumlah yang ingin kita beli. Lalu bisa kita tambah keranjang atau beli langsung. Nah, setelah itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini setelah kita beli langsung, kita memasukkan dokumen persiapan e-purchasing. Nah, kita bisa klik bahwa saya telah melakukan persiapan e-purchasing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, di sini maksudnya di sini adalah dokumen persiapan purchasing ini setidaknya memuat beberapa aspek seperti di keputusan LKPP nomor 177 tahun 2024. Nah, di sini sama dengan di e-katalog versi 5, yaitu yang pertama memilih produk sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK, lalu memilih produk prioritas penggunaan produk dalam negeri, lalu setelah itu memilih produk dengan penyedia UMKK dan memilih produk dengan harga terbaik menurut referensi yang telah dikumpulkan. Jadi di sini di dokumen di semua tahapan ini sudah kita dokumentasikan dalam satu file PDF. Lalu kita klik centang saja. Lalu kita klik dokumen, kita cari file PDF kita. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Kita pilih alamat pengiriman. Kita masukkan kemana barang itu akan dikirim.
Nah, setelah lokasi sesuai, kita masukkan alamat di bawahnya, alamat lengkap. Lalu kita bisa masukkan catatan pengirimannya. Lalu untuk label alamat ini bisa kita masukkan rumah, apartemen, kantor, dan lainnya. Kita masukkan kantor. Lalu kita masukkan alamat penerimanya dan nomor telepon penerima. Kalau sudah, kita klik simpan. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Setelah alamat kita isi permintaan tiba. Nah, pada kasus ini kan harus minimal H+1 atau H+1 setelah transaksi. Nah, ini karena transaksi tanggal 13 Februari, kita masukkan tanggal 14 Februari. Nah, kita juga bisa masukkan catatannya. Setelah sesuai, kita klik simpan. Kita pilih jasa pengirimannya. Setelah itu kita pilih RUP yang sudah kita umumkan di aplikasi Sirup. Nah, ini dipastikan bahwa RUP yang sudah kita umumkan adalah metodenya e-purchasing. Karena kalau tidak e-purchasing, RUP itu tidak akan muncul di e-katalog versi 6 ini. Nah, setelah sudah sesuai, kita pilih RUP. Setelah itu kita pilih PPK. Lalu apabila sudah lengkap, kita klik ajukan negosiasi. Nah, di sini kita bisa masukkan harga nego kita. Tapi harga yang ini adalah harga DPP atau harga sebelum pajak. Nah, di sini di atas ini bahwa harga produknya 72.000. Jadi yang kita nego adalah harga itu. Jadi kita nego menjadi 71.000. Lalu klik selanjutnya. Lalu klik ajukan negosiasi. Nah, ini sudah berhasil buat pesanan. Jadi posisi paket sekarang ada di penyedia. Nah, sekarang kita login menggunakan akun penyedia. Jadi untuk masuknya sama di transaksi negosiasi, atau bisa juga notifikasi bahwa di sini juga muncul notifikasi bahwa ada satu pesanan. Kita bisa klik di situ juga. Nah, setelah itu kita klik lihat detail. Nah, ini penyedia pastinya ngecek isi pesanannya itu, ngecek harganya, harga negonya apakah masuk nih dengan harga yang ditentukan. Nah, penyedia bisa menyetujui harga nego atau mengajukan harga baru atau menolak negosiasi. Jika mengajukan harga baru, maka harga yang sudah kita nego tadi, penyedia bisa merubahnya. Namun apabila tolak negosiasi, maka pesanan itu akan selesai atau tidak dapat dilanjutkan. Nah, pada kasus ini penyedia sudah menyetujui harga tadi, jadi langsung saja klik setuju negosiasi. Setelah itu prosesnya penyedia memilih PIC tanda tangan. Karena bisa saja di dalam akun penyedia itu ada banyak PIC tanda tangan, jadi penyedia memilih salah satu. Nah, setelah itu posisi paket berpindah ke pejabat pengadaan. Nah, karena paket itu tadi sudah disetujui oleh kedua belah pihak, harga yang diajukan PP sudah disetujui oleh penyedia, artinya sudah disetujui oleh kedua belah pihak, maka sekarang pastinya pejabat pengadaan tinggal melanjutkan prosesnya untuk ke PPK. Nah, klik ajukan pesanan ke PPK. Nah, setelah itu posisi paket berpindah ke pejabat pembuat komitmen. Untuk login sama Bapak Ibu. Jadi ini bisa klik di notifikasi
atau di daftar transaksi ini. Nah, di sini PK mestinya sudah mengecek ya, sudah membaca hasil nego antara penyedia dan PPK, sudah sesuai dengan spesifikasi, lalu PPK bisa melanjutkan prosesnya. Nah, setelah dibaca sudah sesuai, lalu PPK bisa langsung klik buat pesanan. Nah, ini di sini apabila PPK tidak menyetujui, bisa klik juga batalkan pesanan. Nah, setelah itu upload dokumen SSUK dan SSKK apabila diperlukan. Namun dalam contoh ini kita tidak memerlukan, langsung saja lanjut buat pesanan. Nah, di sini sudah muncul draft surat pesanannya untuk ditandatangani oleh PPK. Lalu PPK bisa klik tanda tangan digital, lalu masukkan passphrase BSRP-nya. Nah, setelah ditandatangani, posisi paket akan berpindah ke penyedia. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa PPK sudah muncul tanda tangan elektroniknya. Setelah itu kita beralih ke penyedia. Sekarang posisi paket sudah tidak dinegosiasi namun di pesanan, karena proses negosiasi sudah selesai, jadi berpindah ke pesanan. Nah, bisa kita klik lihat detail. Apabila penyedia sudah menyetujui, langsung saja klik terima pesanan. Ini termasuk menyetujui kontrak-kontrak yang sudah diinputkan oleh PPK tadi, termasuk SSUK dan SSKK tadi. Langsung klik terima pesanan, lalu lanjut terima pesanan, lanjut ke preview ID. Nah, di sini penyedia untuk tanda tangan dan transaksi dikenakan biaya. Jadi untuk sekali tanda tangan dikenakan biaya Rp3.108, dan untuk transaksi di atas 5 juta dikenakan e-materai sebesar Rp10.222. Nah, pada setiap kali transaksi diperlukan 2 buah tanda tangan atau 2 signature balance-nya. Nah, karena ini transaksi di bawah 5 juta, kita tidak butuhkan e-materai. Nah, seperti ini. Di sini untuk sekali top up dia ada admin fee Rp4.000. Jadi ini untuk top upnya bisa kita top up banyak sekalian biar kita tidak perlu membayar admin fee berkali-kali. Nah, setelah itu klik confirm. Nah, kita bisa membayar menggunakan GoPay, Kris, dan virtual account lainnya. Di sini saya pembayaran menggunakan Kris. Lalu bisa sign dokumen, klik sign. Lalu ada kode OTP yang dikirimkan via email. Kita bisa cek email kita, email penyedia untuk dimasukkan kode OTP-nya, lalu klik continue. Nah, setelah itu posisi pesanan berubah. Kita cek dulu misalnya. Nah, nih posisi pesanan adalah persiapan pengiriman. Nah, setelah itu penyedia selanjutnya adalah memperbarui status pengiriman. Nah, di sini lalu klik selanjutnya. Lalu ini penyedia bisa klik ubah status menjadi sedang dikemas. Lalu klik konfirmasi. Tapi ini hanya berlaku apabila kita menggunakan kurir penyedia. Namun apabila kurirnya menggunakan kurir pihak lain, nanti untuk pengirimannya sudah diupdate sendiri oleh pihak lain itu. Nah,
setelah pengemasan, lalu ini proses pengiriman. Nah, kita bisa masukkan, penyedia bisa masukkan nomor IC-nya, nama kurir, dan lain-lain. Setelah itu, karena ini sudah dikirim, jadi statusnya adalah dalam pengiriman. Nah, setelah itu penyedia masih harus memperbarui status pengiriman sampai barang itu tiba. Nah, klik perbarui lagi. Nah, ini apabila barang sudah diterima atau sudah sampai di tempat tujuan, penyedia harus mengupdate ini, tanggal diterima, jam diterima, dan foto bukti penerimaannya. Namun untuk foto ini tidak wajib, namun ini sebagai bukti saja bahwa barang itu sudah benar-benar sampai di tempat tujuan. Nah, setelah itu klik konfirmasi. Nah, di sini apabila ada perubahan, penyedia bisa mengajukan adendum. Namun untuk adendum di sini tidak berlaku untuk harga karena harga sudah dinego. Jadi adendum adalah untuk kuantitas dan lain-lain. Nah, setelah itu posisi pesanan sudah tiba. Sekarang saatnya login. Sekarang saatnya pesanan sudah berpindah ke pejabat pembuat komitmen. Nah, di sini tahapnya adalah PPK menerima pesanan dan membuat BAST atau berita acara serah terima. Nah, karena tadi barangnya sudah dikirim dan sampai, ini PPK untuk mengecek barangnya, lihat detail. Nah, di sini sebelum PPK melakukan klik ini dipastikan bahwa barang sudah benar-benar sesuai, fungsi barang sudah sesuai, tidak ada kerusakan, jumlah barangnya sudah sesuai, dan waktu pengirimannya sudah sesuai. Nah, ini masukkan tanggal selesai pemeriksaan, apabila sudah sesuai dicentang, lalu klik selanjutnya. Nah, setelah itu PPK membuat BAST, lalu masukkan nomor BAST-nya. Ini untuk nomor kita isi manual sesuai dengan nomor persuratan di satker masing-masing. Lalu klik lanjut. Nah, ini untuk tanda tangan yang kedua. Tadi pertama adalah tanda tangan surat pesanan, selanjutnya adalah tanda tangan BAST. Nah, ini PPK, masukkan paspaste-nya. Nah, di sini PPK juga bisa mengajukan adendum. Sekarang posisi BAST-nya ada di penyedia. Nah, lalu lihat detail, lalu konfirmasi BAST. Nah, di sini masih tanda tangan menggunakan Brivi. Prosesnya sama, ada kode OTP yang dikirim ke email. Kita refresh. Nah, sekarang setelah ditandatangani oleh penyedia, posisi paketnya berpindah ke PPK kembali. Nah, saat ini tugas PPK adalah memilih metode pembayaran dan memilih bendahara. Di sini milih metode pembayaran, kita bisa pilih LS atau UP. Tapi di sini saya menggunakan UP dan dengan kode bayar. Setelah itu lanjutkan pembayaran. Nah, ini untuk dokumen-dokumennya. Nah, di sini sudah muncul invoice-nya. Lalu ajukan sekarang.
Lalu posisi mohon maaf tadi sebelumnya ada memilih bendahara, namun sepertinya tidak terrekod dalam video ini. Jadi sebelum sebelum mengajukan tadi ada memilih bendahara dan sudah terpilih Bapak Susanto. Nah, setelah itu bendahara melakukan pembayaran. Untuk menunya, loginnya sama di akun .inaprog.id. Lalu klik bayar sekarang. Nah, ini dokumen-dokumennya. Bendahara bisa mengecek. Apabila ada yang belum sesuai, bendahara bisa menolaknya. Lalu klik lanjutkan pembayaran. Nah, untuk kode bayarnya ini berlaku selama 30 hari. Jadi ini dihitung mundur. Kita bayar menggunakan kode bayar. Pada kasus ini kita menggunakan CMS di Bank PBD DIY. Mungkin tampilannya akan berbeda untuk bank lainnya. Nah, kita masukkan ID pelanggan itu adalah kode bayar. Nah, kita cek di sini bahwa jumlah tagihannya sudah sesuai Rp394.050. Nah, sudah sesuai. Nah, kita cek di sini, kita refresh kembali bahwa pembayaran sudah berhasil. Nah, sekian Bapak Ibu untuk tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik share, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.